bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Hello everyone, my name is Raymanur Rahma for the class management 25 CX NPM 2511046. In the video, I will present about topic inflasi. I hope you enjoy and understand this presentation. Inflasi, penyebab, dampak, dan biaya sosial. Inflasi adalah keadaan ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi tidak hanya terjadi pada suatu barang saja, tetapi pada sebagian barang kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan nilai uang menurun. Ketika inflasi terjadi, jumlah uang yang sama tidak dapat membeli barang sebanyak sebelumnya. Oleh karena itu, inflasi sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian suatu negara. Proses terjadinya inflasi. Inflasi terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih besar dibandingkan jumlah barang yang tersedia di pasar. Selain itu, inflasi juga dapat muncul karena biaya produksi meningkat, sehingga produsen menaikkan harga jual produk mereka. Kenaikan harga yang berlangsung terus-menerus akan memengaruhi kegiatan ekonomi baik bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Peminat meningkat, barang terbatas. Produsen naikkan harga, nilai uang menurun, daya beli turun. Penyebab inflasi. Inflasi karena permintaan atau demand fall. Inflasi karena permintaan atau demand fall. Inflation terjadi ketika permintaan masyarakat meningkat secara besar-besaran sementara jumlah barang yang tersedia terbatas. Kondisi ini menyebabkan produsen menaikkan harga barang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Inflasi jenis ini biasanya terjadi saat hari raya, musim liburan, atau ketika pendapatan masyarakat meningkat sehingga konsumsi masyarakat jauh bertambah. Inflasi karena biaya produksi atau cost push. Inflasi dapat terjadi karena biaya produksi meningkat. Kenaikan biaya produksi dapat disebabkan oleh naiknya harga bahan baku, kenaikan upah tenaga kerja, atau meningkatnya harga bahan bakar minyak. Ketika biaya produksi meningkat, perusahaan akan menaikkan harga jual barang agar tetap memperoleh keuntungan. Akibatnya, harga barang di pasar menjadi lebih mahal. Inflasi karena jumlah uang besar. Jumlah uang besar yang terlalu banyak di masyarakat dapat menyebabkan inflasi. Ketika masyarakat memiliki uang lebih banyak, daya beli meningkat dan permintaan terhadap barang juga bertambah. Jika jual barang tidak bertambah, maka harga barang akan naik. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral harus mengatur jumlah uang beredar agar inflasi tetap terkendali.
Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkatnya. Inflasi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kenaikan harga. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga masih di bawah 10% per tahun dan biasanya masih dapat dikendalikan. Inflasi sedang terjadi ketika kenaikan harga mencapai 10% sampai 30%. Inflasi berat terjadi apabila kenaikan harga mencapai lebih dari 30%, sedangkan hiperinflasi terjadi ketika harga naik sangat tinggi dan tidak terkendali sehingga perekonomian menjadi tidak stabil. Inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% per tahun masih dapat dikendalikan. Inflasi sedang, kenaikan harga mencapai 10 sampai 30 per tahun. Inflasi berat, kenaikan harga lebih dari 30% per tahun. Hiperinflasi harga naik sangat tinggi dan tidak terkendali, perekonomian menjadi tidak stabil. Dampak inflasi terhadap daya beli dan pendapatan. Penurunan daya beli. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena harga barang dan jasa semakin mahal. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang sebelumnya cukup menjadi terasa kurang karena nilai uang menurun. Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Dampak terhadap pendapatan. Inflasi memberikan dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Masyarakat yang penghasilan tetap seperti pegawai dan buruh akan mengalami penurunan kesejahteraan karena penghasilan mereka tidak naik secepat harga barang. Namun bagi pengusaha tertentu, inflasi dapat memberikan keuntungan apabila harga jual barang meningkat lebih besar dibandingkan biaya produksi. Dampak inflasi terhadap pemerintah dan perekonomian negara. Tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketika inflasi meningkat, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengendalikan harga barang. Pemerintah dapat memberikan subsidi, mengatur distribusi barang, atau bekerja sama dengan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Jika inflasi tidak terkendali, kondisi ekonomi negara dapat terganggu. Dampak terhadap perekonomian negara. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Harga barang yang terus naik membuat masyarakat kesulitan memiliki kebutuhan hidup. Selain itu, inflasi juga dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Investor asing menjadi kurang tertarik menanamkan modal karena kondisi ekonomi dianggap tidak stabil. Biaya sosial inflasi dan kemiskinan. Biaya sosial inflasi merupakan kerugian yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi menyebabkan masyarakat harus mengurangi konsumsi karena pendapatan tidak mampu mengikuti kenaikan harga. Selain itu, inflasi juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin karena kelompok berpenghasilan rendah lebih sulit memahami kebutuhan hidup. Inflasi dan kemiskinan. Inflasi sangat memengaruhi masyarakat miskin karena sebagian dasar
pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok. Ketika harga makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari naik, masyarakat miskin akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Cara mengatasi inflasi. Kebijakan moneter. Pemerintah dapat mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal. Sementara itu, kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan mengatur pengeluaran dan permintaan negara agar kondisi ekonomi tetap stabil. Peran Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengatur suku bunga. Ketika suku bunga naik, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi dan lebih memilih menabung. Hal ini dapat mengurangi jumlah uang beredar sehingga inflasi dapat ditekan. Contoh inflasi di Indonesia dan kesimpulan. Contoh inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia sering terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan harga pangan, dan gangguan distribusi barang. Misalnya, ketika harga cabai atau beras meningkat karena cuaca buruk, harga kebutuhan masyarakat ikut naik. Selain itu, kondisi global seperti pandemi juga dapat memengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. Kesimpulan, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-terusan yang menyebabkan nilai uang menurun. Inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, dan bertambahnya jumlah uang beredar. Inflasi memberikan dampak terhadap masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlakukan kerjasama antara pemerintah dan bank sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mengendalikan inflasi. That's all my presentation. Thank you for watching this video. I hope the presentation was helpful and interesting. See you and goodbye. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.